Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Bersama saya, Imam Fawaid. Ya, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, diduga dibunuh, juragan travel ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Pasuruan. Terlibat kasus korupsi, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional ditahan Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Menikmati kuliner asal Lebanon, lam tajin, daging domba yang kaya akan rempah. Saudara, seorang juragan travel ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah di Pasuruan. Dari sejumlah luka tusukan yang ditemukan pada jasadnya, diduga korban dibunuh. Warga Kampung Jela, Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dikejutkan dengan kematian Tulus Wedianto, seorang juragan travel. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan Selasa dini hari. Diduga kuat korban meninggal karena dibunuh, karena pada tubuh korban terdapat sejumlah luka senjata tajam. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk diotopsi. Seorang warga menuturkan sebelum ditemukan tewas, korban dan tetangganya sempat terlibat perkelahian. Pertama itu istrinya Pak Sam itu tidak tolong, terus saya keluar dari rumah. Terus kan sini rumah saya, lihat Pak Sam itu masuk ke tokonya situ. Terus saya tutupi. Posisi nusuknya saya tidak tahu. Posisinya Pak Tulus itu ada di bawah, Pak Sam ada di atas. Bawa pisau itu ya? Pas itu saya tidak lihat itu. Ya. Tapi sudah tergeletak Pak, Ya. Tulus ini ya? Ya. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk tetangga korban yang diduga sempat berkelahi dengan korban. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Sementara itu, saudara, misteri tewasnya seorang wanita tua di Jember yang mayatnya ditemukan di dalam rumah seorang duda akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku lansia berusia 73 tahun, pemilik rumah tempat korban ditemukan. Tim Resmo Polres Jember menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Kunir, Lumajang untuk menangkap SR, pria berusia 73 tahun. SR diduga pelaku menghabisi nyawa MS, janda berusia 55 tahun warga desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Jember. Meski sempat mengelak, polisi tak kesulitan meringkus pelaku di rumah anaknya tersebut. Usai dibekuk, tersangka segera dibawa ke Mapolres Jember. Berdasarkan penyelidikan polisi, SR adalah teman pria korban, sekaligus pemilik rumah di mana korban ditemukan tewas. Pelaku adalah seorang duda, mengaku sakit hati kepada korban yang seorang janda karena menolak dinikahi pelaku. Motif dari pelaku melakukan aksinya tersebut yaitu dikarenakan sakit hati karena korban diajak menikah tapi selalu menolak. Akhirnya pelaku sendiri karena merasa sakit hati dan dendam melakukan niat jahatnya tersebut. Selain pakaian yang digunakan saat membunuh korban, polisi juga menyita kapak yang digunakan menganiaya korban sebagai barang bukti. Pelaku akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Korban MS ditemukan tewas membusuk di dalam rumah SR yang terkunci dari luar, Sabtu sore 7 Desember. Kecurigaan polisi dan warga mengarah kepada pemilik rumah SR yang menghilang dari rumahnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, bus jurusan Jakarta-Surabaya terguling dan masuk ke parit di Jalan Tol Ngawi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 4 penumpang terluka akibat terlempar dari bus. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di KM 568, Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Selasa pagi. Bus Tiara Mas jurusan Jakarta menuju Surabaya yang dikemudikan Rizal Caniagu, warga Desa Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Selatan, membawa 27 penumpang terguling hingga masuk parit. Bus mengalami kecelakaan diduga karena sopir mengantuk
sehingga tidak bisa mengendalikan kemudinya. Akibat kecelakaan, 4 penumpang terlempar dari bus, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Langsung terjun. Terus ini Bapak bisa lumpur tadi gimana bisa lumpur? Ya saya kan terlempar ke depan. Oh, Kalau terlempar kan nggak mungkin kan ke belakang atau ke atas. langsung terlempar ke sungai itu. Iya. Terus gimana Pak? Berangkat Dewi. Terus begitu saya bangkit meraba-raba ada samping kanan tadi kayaknya Quran. Saudara kasihkan. Ternyata ya Quran Taksin. Oh, Cari sebelah kiri saya ternyata HP saya. Kemudian saya bangkit. Ada satu sebelah saya tadi bangkit duluan Pak. Bangkit duluan. Kemudian ada satu yang tertanam di situ tadi sudah dibawa ke rumah sakit. jadi banyak Pak yang terlempar keluar. 1, 2, 3, kurang lebih 3, karena kita yang di posisi depan. Nggak ada nyelip mobil, nggak ada. Terus Tiba-tiba udah di sini, ini di plat ini tadi. hantam itu pembatas. Habis itu terguling. Iya, Penumpang semua berapa orang Pak? 27. Tujuan dari mana ke mana Pak? Jakarta Surabaya. Itu tadi gimana Pak? Ngantuk? Iya, Nggak ada yang gantiin apa gimana? Cadangan gitu, kalau super ada cadangan. sih biasanya kan gantinya di Seragen. Cuman karena ada penumpang yang ngejar sholat subuh di Ngawi, ya udah terusin aja ke Ngawi kan. Terus sampai sini Nggak nyampe juga ke Ngawi. Seluruh penumpang bus yang selamat berikut barangnya dievakuasi keluar tol menggunakan mobil ambulan Jasa Marga dan polisi. Polisi mengamankan pengemudi bus ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk dimintai keterangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Terlibat kasus korupsi, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional ditahan Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.